Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimunah. Sehari-hari biasa dipanggil Imai atau Ustazah Imai. Saya adalah peserta PPG gelombang 3 pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang sholat berjamaah. Dalam hadis diriwayatkan, sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiklah, kita akan berdoa belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustazah Imai akan absen terlebih dahulu anak-anak kelas 2 hari ini. Alhamdulillah, yang perempuan ada 6 orang hadir semua. Kemudian yang laki-laki 13 orang, alhamdulillah hadir semua. Sehat walafiat. Nah, anak-anak kelas 2, sebelum kita mulai ke pembelajaran sholat berjamaah, Ustazah Imai akan tanyakan terlebih dahulu tentang materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang materi azan dan iqomah. Siapa yang ingat? Sahabat Rasulullah yang pertama kali mengumandangkan azan bernama siapa ya? Ya, betul. Bilal bin Rabah. Terima kasih. Kalau orang yang mengumandangkan azan disebut apa ya? Muadzin. Wah, hebat, masih ingat semua. Nah, materi selanjutnya setelah adzan dan iqomah ketika itu kita belajar tentang gerakan sholat dan bacaannya. Nih, coba Ustazah Imai mempraktekkan Allahu Akbar. Nah, itu adalah gerakan sholat yang pertama atau yang terakhir ya? Betul, itu adalah gerakan sholat yang pertama. Namanya takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, kita mengucapkan
Allahu Akbar. Nah, bagaimana kalau dengan ketika sujud? Apa yang akan kita ucapkan ketika sujud? Doanya bagaimana? Betul ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Alhamdulillah, masih banyak yang ingat ya anak-anak hebat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran sholat berjamaah. Nah, melalui gambar pada slide yang Ustazah Imai berikan ini, coba perhatikan ya. Sholat berjamaah di depan ini ada pemimpinnya. Di belakang imam itu ada pengikutnya laki-laki semua. Nah, setelah makmum laki-laki baru makmum perempuan, ya. Jadi urutannya seperti ini. Di depan itu adalah imam yang memimpin sholat berjamaah. Di belakang imam itu adalah makmum laki-laki dewasa. Kemudian setelah makmum laki-laki dewasa, dilanjut di belakangnya itu makmum perempuan. Nah, Ustazah Imai hari ini menyampaikan tujuan pembelajaran dari sholat berjamaah. Ya, yang pertama, setelah mempelajari tentang sholat berjamaah, siswa kelas 2 mampu menjelaskan ya kepada teman-temannya, kepada orang lain, apa sih itu sholat berjamaah? Ya, kemudian diharapkan siswa kelas 2 juga sudah mampu menjelaskan syarat-syarat menjadi seorang imam atau pemimpin sholat. Nah, yang ketiga, siswa kelas 2 juga sudah mampu menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi makmum. Dan siswa kelas 2 juga sudah bisa membedakan antara makmum muwafiq dan makmum masbuk. Apa ya bedanya? Nah, nanti kita akan pelajari bersama ya. Nah, setelah mempelajari seluruh rangkaian bab sholat berjamaah, diharapkan seluruh kelas 2 dapat mengetahui hikmah apa saja yang ada pada anjuran sholat berjamaah. Dan yang terakhir, karena semua tujuan pelajarannya sudah diketahui, maka diharapkan seluruh anak-anak kelas 2 ya terbiasa melakukan sholat ya, sholat wajibnya terutama dengan cara berjamaah. Dan yang terakhir, siswa kelas 2 yang hebat-hebat ini juga mampu menjadi penggerak keistiqomahan ya untuk sholat berjamaah minimal dalam keluarga. Jadi kakak, adik, ayah, atau bunda diingatkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Tujuan pembelajaran kita hari ini tuh bagaimana? Siap ya? Baik. Nah, anak-anak hebat, kita akan belajar pertama tentang tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah, jika hanya ada 2 orang saja, maka satu berada di depan sebagai pemimpinnya atau imam, dan di belakangnya ya mundur sedikit ya, itu ada jarak di sini. Nah, ini ada jarak ya. Itu tempatnya untuk makmum. Ya.
Nah, jika lebih dari 2, maka posisinya seperti ini. Makmum berada di belakang imam, tetap imam berada di depan. Ya, imam tetap berada di depan, makmumnya ada di belakang imam seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah tata cara sholat berjamaah. Nah, ini ada gambar, ada kakek, ada ayah, ada adik laki-laki, ada ibu ya, ada kakak perempuan. Nah, susunannya ya seperti ini. Kakek berada di depan ya, karena lebih tua umurnya ya. Insya Allah bacaannya lebih bagus. Kemudian di belakangnya kakek itu ada ayah. Kemudian adik kita yang laki-laki. Setelah makmum laki-laki, baru di belakangnya seluruhnya makmum perempuan. Nah, yang ini juga sama ya. Yang ini sama susunannya. Imam berada di depan, kemudian di belakang imam itu makmum laki-laki. Setelah itu makmum perempuan berada di belakangnya makmum laki-laki. Tata cara sholat berjamaah. Nah, tata cara sholat berjamaah sudah ada di dalam gambar yang Ustazah Imai berikan di dalam slide ini ya. Kalau makmumnya laki-laki semua, maka imamnya boleh laki-laki. Kalau makmumnya laki-laki dan perempuan, maka imamnya laki-laki. Kalau makmumnya semuanya terdiri dari perempuan, maka makmumnya atau maksudnya imamnya ya boleh perempuan. Ustazah Imai ulang ya. Kalau makmumnya terdiri dari perempuan semua, maka perempuan boleh menjadi imam atau pemimpin. Tapi kalau makmumnya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi imam adalah laki-laki ya. Itu runtutan tata cara sholat berjamaah ya, saf-safnya. Nah, anak-anak hebat kelas 2, sekarang kita akan memasuki tentang pengertian sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah itu apa ya? Nah, kita kembali ke pelajaran sebelumnya. Bab 2 kita sudah pernah mempelajari tentang sholat. Sholat artinya, siapa yang ingat? Sholat itu artinya doa. Nah, kalau berjamaah artinya bersama-sama. Kalau digabungkan, sholat berjamaah artinya sholat atau doa yang dilakukan secara bersama-sama. Ya. Nah, sholat jamaah ini paling sedikit terdiri dari 2 orang. Satu menjadi imam dan satunya lagi menjadi makmum. Ingat ya. Jadi walaupun di rumah hanya ada kakak dan ibu, maka bisa tetap sholat berjamaah ya. Ibu bisa menjadi imam, atau kakak kalau sudah bacaan Al-Qur'annya bagus bisa menjadi imam dan ibu menjadi makmum. Minimal ada 2 orang, insya Allah ya sudah pasti boleh sholat berjamaah itu dilaksanakan dan pahalanya lebih banyak kan. Nah, selanjutnya kalau sholat sendirian itu disebut dengan sholat munfarid. Ya, ingat kalau sholat sendiri pahalanya 1. Jadi lebih baik sholatnya bersama-sama. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya kita akan masuk kepada
materi tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendirian. Ya, kemudian kalau kita rajin melakukan sholat dengan cara berjamaah, maka berarti kita memperkuat persaudaraan sesama umat muslim. Kalau di rumah berarti memperkokoh rasa persaudaraan dengan saudara-saudara yang ada di dalam rumah, ya kan? Kalau kita berjamaahnya di masjid atau di musola, maka memperkokoh persaudaraan sesama muslim. Juga bisa menyambung tali silaturahim, ya, dari yang tidak kenal menjadi kenal. Juga sebagai ajang latihan untuk menjadi pemimpin dan memimpin orang lain. Ya, baiklah anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar. Lanjutannya adalah ketentuan sholat berjamaah. Syarat sholat berjamaah. Ya, 1. Harus ada imam dan harus ada makmum. Ya kan? Tadi sudah disebutkan minimal ada 2 orang, satunya jadi imam dan satunya jadi makmum. Kemudian syarat sholat berjamaah berikutnya adalah makmum berniat mengikuti imam. Ya, jadi kalau kalian mau ikut bundanya sholat, maka harus niat. Saya niat menjadi makmum. Berikutnya, makmum berada di belakangnya imam. Ya, jadi berdirinya tidak sejajar dengan imam. Kemudian, makmum yang berada di belakang imam mengetahui setiap gerakan imam. Kalau makmum ruku, ya, berarti sebelumnya imamnya harus ruku terlebih dahulu. Tidak boleh mendahului. Jadi maksudnya makmum ada di belakang imam itu ketika imamnya ruku, nah makmumnya jadi mengikuti ruku. Begitu selanjutnya. Kemudian makmum dan imam ada dalam satu tempat. Ya, jadi kalau sholatnya di kelas 2A sekarang, maka imamnya dan makmumnya harus berada di ruang kelas 2A. Oke? Baik. Selanjutnya adalah syarat menjadi imam. Wah, siapa sih yang tidak pengen menjadi imam? Nah, syaratnya ini yang pengen jadi imam ya. 1. Muslim yang baligh. Ya, baligh itu cukup usia. Ya. Nah, kemudian laki-laki. Kalau makmumnya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang menjadi imam adalah laki-laki. Kalau perempuan boleh menjadi imam jika semua makmumnya terdiri dari perempuan. Ya. Kemudian bacaan imamnya harus fasih dan tartil serta beragama yang baik, berakhlak mulia. Ya. Kemudian menetap di tempat itu, bukan orang yang dalam perjalanan jauh. Ya, paham ya? Dan diutamakan yang usianya itu lebih tua. Ya, siapa tahu usianya lebih tua, bacaan
Al-Qur'annya lebih bagus, ya, akhlaknya juga lebih bagus. Maksudnya seperti itu. Berikutnya ada syarat menjadi makmum. Kalau tadi ada syarat menjadi imam ya. Nah, yang ini syarat menjadi makmum, ketentuan umumnya adalah niat mengikuti imam. Tadi sudah disampaikan ya di slide sebelumnya. Kemudian safnya dirapatkan. Nih, safnya tidak boleh renggang-renggang seperti ini, tapi dirapatkan. Ya. Kemudian diluruskan saf dan barisannya. Kemudian mendengarkan bacaannya imam. Kemudian makmum itu tidak boleh mendahului gerakannya imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar gerakannya, baru makmum mengikuti Allahu Akbar. Ya, jadi makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi kemudian makmum tidak membuat kegaduhan. Nah, kenapa? Karena mengganggu orang-orang yang sholat ya. Laki-laki tidak bermakmum kepada perempuan. Tadi sudah disampaikan ya. Laki-laki kalau makmumnya ada yang perempuan, maka yang menjadi imam itu adalah laki-laki. Kalau makmumnya perempuan semua, baru perempuan boleh menjadi imam. Itu ketentuan umumnya. Kemudian ketentuan khususnya, laki-laki mengimami laki-laki. Kemudian laki-laki mengimami perempuan. Makmum perempuan, semuanya makmum perempuan, maka imamnya boleh perempuan ya. Kemudian perempuan yang mengimami anak-anak. Ini contohnya kalau di rumah anaknya masih kecil-kecil ya. Satunya masih TK, satunya masih kelas 2, yang bacaan Al-Qur'annya masih belum bagus, hanya ada ibunya, maka yang menjadi imam adalah ibunya ya. Jadi bundanya yang menjadi imam ya. Bundanya perempuan. Kemudian jika memiliki anak laki-laki yang bacaan Qur'annya bagus, maka bisa jadi imam. Contoh seumpamanya dalam keluarga ada kakak ya, kakaknya sudah SMP, bacaannya sudah bagus ya, boleh menjadi imam dari ibunya. Boleh ya, asalkan bacaan Al-Qur'annya sudah baik. Baik ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam makmum dalam sholat berjamaah. Ya, ada istilahnya makmum muwafiq. Nah, apa sih makmum muwafiq itu? Makmum muwafiq adalah makmum yang tidak terlambat datang. Ya, jadi dari mulai takbiratul ihram ya sampai imam mau ruku itu mengikuti dengan baik ya. Makmum muwafiq adalah makmum yang memiliki cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah terhitung mulai dari takbir hingga bergerak menuju ruku. Ya. Jadi kalau Allahu Akbar, nah, adik datang tiba-tiba, imamnya belum ruku, masih bisa mengikuti. Nah, berarti masih makmum muwafiq, ya, belum terlambat. Nah, yang kedua ada namanya makmum masbuk, ya. Makmum masbuk itu adalah makmum yang datangnya terlambat, ya. Imamnya sudah ruku, baru datang. Bagaimana? Maka langsung ikut ruku. Berarti nanti makmum masbuk ini memiliki kewajiban untuk menambah rokaat sesuai dengan yang tertinggal tadi. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memberitahukan imam kalau ada yang lupa.
Kan biasanya kita ada nih, pernah terjadi di suatu masjid atau musola yang imamnya lupa apakah itu rokaatnya sudah rokaat ketiga atau rokaat keempat. Nah, kalau makmumnya laki-laki, maka mengingatkan imam dengan cara mengucapkan kalimat tasbih. Bagaimana tasbih bunyinya? Subhanallah. Nah, itu insya Allah imam sudah tahu kalau ada yang keliru. Nah, bagaimana kalau makmumnya itu perempuan, imamnya laki-laki, ternyata makmumnya perempuan yang paham kalau itu ada yang terlupa. Nah, caranya makmum perempuan itu mengingatkan dengan cara bertepuk tangan sekali saja. Ingat ya, satu kali saja. Ya. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan sedikit ya, akan belajar sedikit mengetahui sholat apa saja yang boleh ya, yang sebaiknya dikerjakan dengan cara berjamaah. Yang jelas pertama, sholat fardu ya, dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sebaiknya dikerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu dikerjakan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih sebaiknya dikerjakan dengan cara berjamaah. Yang keempat, sholat Idul Fitri atau juga dengan sholat Idul Adha. Ya, sama, dikerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian yang kelima, sholat jenazah. Ya, itu dikerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian yang keenam, sholat istisqa, sholat meminta hujan. Itu sebaiknya dikerjakan dengan cara berjamaah. Yang ketujuh, sholat gerhana bulan atau sholat gerhana matahari. Itu juga dikerjakan dengan cara berjamaah sebaiknya ya. Dan yang terakhir, sholat witir ya. Itu hanya untuk bahan pengayaan saja ya, anak-anak hebat kelas 2. Insya Allah kalian akan mempelajari nanti di kelas berikutnya. Nah, anak-anak hebat, setelah kita mempelajari tata cara sholat berjamaah, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum ya. Nah, kita mengetahui nih hikmah-hikmah sholat berjamaah. Apa sih hikmah sholat berjamaah itu? Dan kenapa sih sholat berjamaah itu sangat dianjurkan? Nah, ternyata hikmah yang pertama adalah untuk menanamkan rasa saling mencintai dan mengasihi sesama teman. Ya, karena dengan rajin sholat berjamaah, kita bisa mengetahui keadaan teman-teman kita yang sering sholat berjamaah juga. Ya kan? Oh, yang kemarin rajin sholat berjamaah, kenapa hari nggak hadir? Apakah dia sakit ya? Nah, jadi kita tak tahu. Nah, kemudian sholat berjamaah itu adalah menjadi sarana turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dong yang tidak mau mendapatkan rahmat dari Allah dan keberkahan Allah? Nah, ayo kita rajin melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Anak-anak hebat, hikmah sholat berjamaah yang ketiga itu apa ya? Nah, pahalanya itu 27 derajat lebih banyak dibandingkan sholat sendirian. Jadi alangkah baiknya kalau sholat berjamaah ya dari 5 sholat waktu ya, sholat wajib yang 27 kali 5, wah banyak sekali loh pahalanya dalam satu hari ya kan. Sayang kan kalau kita tidak mau sholat berjamaah. Kemudian hikmahnya yang keempat adalah membiasakan umat Islam senantiasa bersatu ya, bersatu padu
tidak mudah terpecah belah, dan tidak mudah diajak berbuat tidak baik. Karena kalau sering bertemu kita paham dong ya, kita mengerti, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya tidak baik. Nah, kalau ada orang yang tidak kenal tiba-tiba membawa sesuatu kabar yang tidak baik, kita kena langsung percaya, ya. Oke. Baik. Selanjutnya adalah dari semua yang tadi Ustazah Imai sudah jelaskan ya, tentang tata cara sholat berjamaah, kemudian syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, kemudian runtunan, tatanan, letak imam, makmum laki-laki dan makmum perempuan, serta tata cara mengingatkan imam yang lupa. Bagi makmum laki-laki dan perempuan caranya beda-beda. Nah, nanti sebelum kita memasuki periode berikutnya, pertemuan berikutnya ya, kita akan melakukan post test. Nah, post test ini bisa kalian nanti unduh melalui grup WA ya. Ustazah Imai sudah buatkan melalui Google formulir yang berbentuk kuis. Nah, di sana ada pertanyaan. Seperti ini pertanyaannya. Nah, sini sebagai gambaran ya. Orang yang memimpin sholat berjamaah disebut bla 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 bla. Gitu. Kemudian, bolehkah kalau makmumnya perempuan semua, perempuan menjadi imam? Nah, di sana nanti di post test kalian bisa jawab sesuai dengan pilihan yang ada pada lembar post testnya di Google Formulir. Bagaimana anak-anak hebat? Nah, nanti di notes-nya di Google Formulir itu bisa kalian sampaikan apa saja yang ingin kalian tanyakan pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak hebat, itulah untuk materi kita hari ini. Ya, tidak terlalu panjang lebar karena ini masih di awal. Untuk pendalamannya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa pesan Ustazah Imai untuk sholatlah dengan cara berjamaah, terutama sholat 5 waktu tadi. Ya, dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang prakteknya, praktek di kelas, bagaimana cara kita melakukan sholat berjamaah seperti gambaran yang ada di awal tadi. Nah, besok kan kita ada di dalam kelas itu ada imam, ya kita tunjuk imamnya. Kemudian kita tunjuk makmumnya, siapa saja, urutannya bagaimana, laki-laki di depan atau perempuannya yang di belakang atau bagaimana. Kita ingat-ingat kembali pelajaran Ustazah Imai yang sudah disampaikan hari ini. Bagaimana? Sudah oke? Oke. Baik anak-anak hebat. Ya, sebelum Ustazah Imai akhiri, Ustazah Imai ingatkan kembali, sholatlah sholat 5 waktu itu dengan cara berjamaah. Ya, kalaupun ayah bunda sedang sibuk di kantor, ya, di rumah diusahakan bisa sholat berjamaah dengan kakak atau mbak yang ada di rumah supaya mendapat keutamaan dari sholat berjamaah. Nah, itu saja yang Ustazah Imai sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.